Saya selaku kuasa hukum dari Gusti Rosalina Ocha melakukan somasi terbuka terhadap saudari Keila Evelyn Yasir. Semoga sehat selalu buat kawan-kawan wartawan semua, media semua. Perkenalkan dulu, saya Dewang Purnama, kuasa hukum dari klien saya, Gusti Rosalina Ocha, alias Mbak Ocha yang sering kita panggil. Dan ini di sebelah saya ada Kak Astrid, ini ketua apa Kak? Perempuan Merah Putih. Yang di sebelah kanan kita ini ada kawan baiknya Kak Ocha, namanya Kak Ica. Anggota Perempuan Merah Putih juga. Anggota Perempuan Merah Putih. Jadi gini kawan-kawan, pertama-tama kami akan mengambil sikap dan menyikapi terkait adanya beberapa unggahan di story WhatsApp, di mana story WhatsApp itu di akun story Instagram atau sosial media, di mana Instagram tersebut dengan nama IKU, betul ya, IKU, yang merupakan akun Instagram milik saudari yang dapat kami sebut dan kami duga berinisial KEY atau K ya, di mana unggahan-unggahan tersebut mengarah terhadap tuduhan-tuduhan tanpa dasar kepada klien saya, si Kak Ocha, yang dimana tuduhan-tuduhan tersebut tanpa ada bukti sama sekali yang dapat dibuktikan dan mengarah dan menuju ke ranah fitnah, di mana unggahan tersebut sebenarnya kami tidak akan memperdulikan sebenarnya, dan kami sudah mencoba untuk diam saja selama kurang lebih seminggu ya Kak Ocha. Lebih 2 minggu lebih. 2 mingguan kita diam saja, tapi memang keadaan dan kondisi berbeda dan berkata lain. Dari kawan kita ini ada yang melaporkan terhadap klien saya yang Kak Ica ini ternyata, dan kawan-kawan lain, ada beberapa puluh kawan-kawan lain di sana yang ternyata melihat unggahan tersebut dan akhirnya memberitahu kepada klien saya, bagaimana ini kok ada unggahan seperti ini, bagaimana kebenarannya, kok ternyata ada tuduhan-tuduhan yang mengarah ke ranah fitnah. Disitulah yang membuat kita semua harus bertemu di sini untuk mengklarifikasi ini semua. Jadi kami juga bertanyakan apa maksud dan tujuan dia melakukan unggahan-unggahan tersebut, di mana memang unggahan-unggahan tersebut merupakan unggahan yang menurut kami sendiri, hemat kami, ini ada indikasi tanda kutip konsekuensi dan ada pasal-pasal yang mengatur terkait masalah Undang-Undang ITE. Jadi menurut kami terkait adanya unggahan tersebut, dan untuk semua orang ya, bukan hanya dia, harus benar dalam melakukan media komunikasi. Untuk dia posisinya mau lakukan upload, mau posting apapun, dia harus tahu norma-norma di dalam memakai media sosial atau sosmed. Ini sebenarnya yang membuat kami harus angkat bicara saat ini di sini. Maksud dan tujuan dari inisial KEY ini apa, dan apa yang memang dia inginkan dari kami. Makanya ini mungkin harus kita angkat bicara, dan per hari ini saya selaku kuasa hukum dari Gusti Rosalina Ocha melakukan somasi terbuka terhadap saudari Keila Evelyn Yasir yang berinisial KY. Itu kita melakukan somasi terbuka, dan juga hari ini juga kita melakukan somasi tertulis yang akan segera kami kirim per hari ini juga kepada KI, di mana somasi tersebut memang secara hukum kita harus terapkan dahulu sebelum kita mengambil langkah-langkah selanjutnya. Dan di dalam somasi tersebut kami tegaskan untuk saudara KI segera untuk mengklarifikasi dan melakukan permintaan maaf terhadap apa yang dia lakukan dan tuduhkan dan fitnah-fitnah menurut kami terhadap klien kami. Ada ancaman juga di situ ya. Ada beberapa ancaman. Jadi untuk terkait lebih lanjutnya, nanti supaya kawan-kawan saya ini yang ada di sebelah nih Kak Astrid, terkait masalah statement-statement yang kemarin sebelumnya dibuat sama si Kak Ocha sebagai Ketua Perlindungan Perempuan dan Anak
organisasi perempuan merah putih. Nanti supaya dijelaskan, ini ketuanya Kak Astrid. Dan nanti terkait masalah siapa yang memberitahu klien saya. Ternyata klien saya ini bukan tahu langsung dari apa yang ada di dalam handphone, apa yang di storyin, tidak, tapi dari orang-orang lain, kawan-kawan kita yang menginfokan dan memang yang peduli dengan klien saya. Termasuk Kak Ica ini salah satunya. Ya mungkin nanti bisa dijelaskan Kak Ica gitu ya. Itu memang kenapa kok bisa sampai Kak Ica ini memberitahu klien saya. Terus di situ Kak Ica itu kapan mendapatkan informasi dan story WhatsApp itu. Coba nanti dijelaskan Kak Ica. Gitu kawan-kawan mungkin. Bang, sedikit tentang unggahan itu. Kalau boleh tahu apa isinya sehingga merasa dirugikan. Oke, sebenarnya masalah apa isinya itu buat saya sih sebenarnya ya sudahlah ya gitu, karena semua manusia itu pasti punya hal-hal ya yang entah itu benar entah tidak, lu mau nyenggol sih nggak masalah buat saya. Semua orang berhak untuk berproses menjadi baik. Nah itu ada hal-hal yang mungkin menyinggung tentang hal-hal yang sebenarnya tadi entah itu benar entah itu tidak perlu dipublish. Kenapa? Semua orang berhak untuk berbicara. Semua orang berhak untuk memberikan komentar ya. Artinya kan waktu itu saya memberikan suatu statement itu karena diminta. Nah, otomatis kan saya memberikan statement atas nama saya sebagai Ketua Perlindungan Perempuan dan Anak. Saya memberikan statement itu ternyata beliau tadi menyerang saya dengan bahasa tadi yang menurut saya tadi kurang pantas untuk dilihat oleh masyarakat luas. Tapi kembali lagi saya pun tidak merespon di awal karena kenapa? Ya sudahlah, saya juga bukan orang manusia suci. Semua tidak ada yang suci manusia. Pasti punya ada sisi gelap, pasti punya masa lalu. Dan bagaimana manusia itu berproses menjadi lebih baik itu kan yang dilihat sebenarnya. Tidak perlu melihat yang lalu-lalu atau apapun itu. Itu kalau benar begitu. Terus isinya seperti apa sih Mbak? Mungkin yang ancaman juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Iya. Oke, ada ini saya. Jadi ada ancaman di sini, sorry. Ancaman di itu nah. Karena nama ditutup ya, nama iya. ditutup. Karena memang agak risih kita mendengarnya ya. Jadi ada hal-hal di sini. Bukan nama ya, tapi dibacain. Bacain dikit Bacain. intinya. Mengaku ketua aktivis perempuan, korban KDRT seperti nggak pantes, Cak. Cius deh. Gue bukan kayak lu korban KDRT yang menang-menang wae. Maksudnya dia lu gerak dong, Cak, gitu ya kan. Betul, memang itu seperti itu. Nggak apa-apa maksud saya di sini ya. Emang Oce itu siapa? Maksudnya emang dia siapa pakai di tag-tag segala. Gini aja kali ya. Jangan di itu nah. Jangan ya. Bacain aja. Ya ampun, gak heran dia hopengan sama si Ocha. Maksudnya si mantan suaminya. Sama-sama gak jelas. Cak, mending you stop deh. A1 lu gua pegang. Ini perempuan, ya hidupnya lebih memperhatikan dari saya loh. Mending you sebut yang apa ya? Ya. Titik-titik gitu. Gak apa ya, gimana nih? Mending you ngubas aja. Sono Cak, bakar mau bakar. Urusin hidup lu sendiri yang lebih berantakan. Mau gue bawain polisi tes urin, Cak. Nah, kembali lagi. Terus ancaman mau disiram apa tadi? Disiram cabai itu dua aja dulu ya. Ya. Oke, nah ancaman di sini adalah lu usahain jangan sampai ketemu gue, Cak. Ntar gue siram pakai air cabai sama terasi loh. Ya, cukup deh itu aja. Sisanya Jadi sebenarnya sih Bang Jadi gini, merespon dari beberapa hal yang disampaikan di story WhatsApp yang memang secara terang-terangan nih udah ditujukan kepada klien kami. Saya cuma hanya menghimbau bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Iya. Jadi bagaimanapun kita tahu apapun keadaan dari siapapun, kalau kita di situ melakukan justifikasi ke dalam medsos yang dia seolah-olah merupakan penyidik dari kawan-kawan Polri yang punya kewenangan untuk melakukan dan pendalaman terhadap orang tersebut, ini menurut saya kurang pantas. Karena apa? Karena dia sendiri menurut saya saat ini harus lebih terpentingnya mengedepankan emosi diri untuk terkait perkara-perkara kemarin yang menimpa dirinya. Bukan malah melebar terhadap orang-orang yang saat ini benar-benar sayang dan peduli sama mereka semua, malah kita sendiri malah yang diserang sama mereka. Ini nggak pas menurut saya. Sedih banget itu. Itu kan kita juga prihatin aslinya. Di sini kita prihatin terhadap apa yang disampaikan dia. Kalau kita mengacu nih, terlalu dini juga mengacu undang-undangnya, mengacu pasal hukumnya. Di situ ada ketentuan pasal 27 ayat 3, juntonya di situ pasal 45 ayat 3, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, penggantinya adalah Undang-Undang nomor 11 tahun 2008.
itu yang mengatur terkait ITE ya. Ini kan ada ketentuan bahwa menginformasikan publikasi terkait masalah fitnah-fitnah melalui medsos ini ada ancaman hukuman yang luar biasa. Saya harapnya di situ kita semua termasuk dia sadarlah gitu loh. Sadar ini bukan ranah kamu, kita peduli sama dia, tapi kenapa dia malah memperlakukan kita seperti ini? Dan secara terang-terangan imbas dari apa yang dia perlakukan dan apa yang dia upload di medsos tersebut mengakibatkan klien saya domain publik menyudutkan bahwa apakah klien saya di situ sesuai yang dia bicarakan. Ini kan merugikan nih, segi imaterial maupun material. Klien saya di situ memutus beberapa pekerjaan yang tidak seharusnya diputus. Inilah yang membuat kita kecewa. Kerugian material memang di situ sudah muncul selama beberapa waktu ini. Toh juga posisinya di sini kita baik sama dia, tujuan kita di situ mengedepankan kepentingan anak gitu Kak Uca ya. Mengedepankan kepentingan anak. Yang perlu diketahui satu, bahwa anak itu tidak ingin dilahirkan lewat kita, tapi kitalah yang meminta anak itu dilahirkan untuk kita. Makanya bahasa anak di dalam agama saya, kalau saya ini muslim, adalah sebuah titipan ilahi yang harus kita jaga. Kenapa ini orang malah melebarnya ke ranah lain, bukan mengedepankan titipan yang diberikan yang kuasa gitu. Lebih mengurus anak lah sebenarnya. Gitu ya Kak. Iya. Jadi terkait beberapa tanggapan itu silakan nanti perempuan merah putih lah yang angkat bicara. Ada statement itu, apakah dulu di situ ada tugas dari perempuan merah putih yang memang peduli banget terhadap kepentingan perempuan kan gitu di situ. Oca, sebelumnya kenal nggak sama wanita itu? Tidak sama sekali. Saya jadi agak tersedih ya. Jadi gini. Oke. Awal mulanya boleh Awal mulanya Iya. kronologis. Bentar. Jadi saya tuh agak-agak ini kenapa kita semua berproses ya, proses menjadi baik gitu aja sih. Oke, di awal tuh saya mendapat dari Yang Like itu sahabat saya lihat postingannya di media sosial mengenai KDRT, orang mantan suaminya memukul terhadap anak. Saya repost, saya publish, kemudian disambut sama teman-teman artis senior. Di repost lagi termasuk Ica ya. Akhirnya alhamdulillah jadi viral. Nah, apakah itu salah saya? Kalau beliau kan mempublish kan berarti minta tolong diviralkan. Nah, saya memviralkan ternyata alhamdulillah berhasil. Kemudian TV One mengundang saya. TV One ini saya sebut nggak apa-apa ya? Mantap. TV One mengundang saya untuk menjadi narasumber di Perempuan Berbicara. Nah, di situ saya memberikan statement saya sendiri sebagai seorang ketua perlindungan perempuan dan anak. Oke. Di lain waktu lagi dari pihak TV yang berbeda itu saya juga memberikan satu statement yang saya situ berbahasa adalah out of focus. Karena menurut saya tadi sebenarnya si ibu tadi ini ya harusnya memikirkan anaknya dong, memikirkan anaknya. Jadi kan sudah KDRT sudah dipublish nih, saya sudah publish. Kemudian ada respon dari TV One mengundang saya untuk jadi bintang tamu. Kemudian saya mengajak Ibu Evelyn tadi dan suami untuk menjadi bintang tamu juga. Saya mengajak. Untuk apa? Untuk kita berbicara dua arah. Jadi jangan melihat dari satu sisi sini, satu sisi ini. Kenapa? Pemukulan itu terjadi ada sebab, ada akibat, ada asap, ada api. Walaupun bapaknya itu salah, jelas salah itu bapak. Dan saya udah dapat sanksi hukum, sanksi sosial. Itu bukan ranah kita, udah ranah hukum. Nah, saya tidak membela laki-lakinya. Saya bilang Anda salah, apapun itu tidak boleh, di Muslim pun tidak boleh memukul istri dan anak. Titik. Yang saya kasihankan adalah anaknya tadi itu ya, Bang Dewang ya. Yeah. Dibawa kemana-mana tadi, kasihan nih anak gimana sekolahnya nanti. Itu sebenarnya saya lebih sifatnya tadi saya prihatin. Kenapa? Saya sendiri juga punya keluarga yang mungkin saya nggak bisa publish karena saya menjaga privasinya. Kenapa? Anak-anaknya butuh sekolah, butuh berlingkungan, bermain. Harusnya kan mereka bermain. Lepas dari urusan orang tuanya nih, orang tuanya mau jotok-jotokan silakan. Kalau memang beliau tadi percaya saya bisa menjadi mediator, memediasikan, ya kenapa tidak? Saya nggak ikut-ikutan. Saya juga bukan orang benar. Hidup saya mungkin juga dibilang tadi berantakan, tidak masalah. Tapi saya berproses ya untuk menjadi manusia yang lebih manfaat. Titik. Yang pasti saya tidak merugikan pihak saya, pihak keluarga saya, pihak sekeliling saya, tidak ada seperti itu. Awalnya demikian, Bang. Jadi saya mengenal beliau dari media sosial. Nah, kemudian dari statement saya tadi di beberapa stasiun TV segala macam disuruh take down sampai nge-DM bahwa bla 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 bahasanya WhatsApp bahwa Ocha hapus nggak lo bahasanya kasar sih, iya. tapi di WhatsApp. Oke, take down nggak itu postingannya kamu di Instagram. Terkait
Koca apa? Kalau boleh tahu itunya yang tekno itu kata-kata apa gitu loh yang nggak diterima. Yang eksploitasi Iya. anak. Yang di Instagram Ocha ada. Iya. Oh iya, Nah, tadi iya, itu thank you so much. Jadi setidaknya kalaupun memang itu memang salah, saya akan take down gitu. Tapi ini maksud hati untuk mengedukasi, memberikan bahwa yuk kita itu fokus aja kepada permasalahan kitanya aja, nggak usah bawa anak-anak gitu loh. Biar anak-anak di rumah saja. Oke, di sini saya memposting masalah saya waktu diwawancarai di insert ya. Dan di sini ada captionnya yaitu bahasa saya baca ya. Oke. Fokus pada KDRT-nya, bukan pada permasalahan rumah tangganya. Apapun permasalahannya, tetap pemukulan terhadap anak dan perempuan itu sangat tidak dibenarkan. Akan ada sanksi sosial dan hukum akibat perbuatan itu. Ini tulisan saya nih. Stop publish anak di TikTok dan Instagram sebagai saksi atas kejadian-kejadian yang sudah berlangsung antara orang tuanya, supaya anak-anak ini bisa sekolah dan belajar dengan tenang. Karena dengan bukti-bukti video KDRT terhadap anak sudah cukup jelas terlihat bagaimana bapaknya melakukan pemukulan tersebut. Jadi cukup hanya di situ yang terkait dengan KDRT-nya saja yang dipublish, bukan hal-hal lain yang tidak ada korelasinya dengan KDRT. Koca, maaf, berarti Ibu E ini mempublish anaknya di TikTok yang seperti apa gitu? Oke, kalau di TikTok itu jadi misalnya begini, dia dalam mobil berempat misalkan nih. dia lagi di kantor polisi, tapi Oke. ada anaknya. Jadi begini, dia mengajak anaknya berbicara tentang menangkap ayam. Menangkap ayam. Di sini ada anaknya 3 orang. Ini aman ya kita, nggak apa-apa ya, sudah ya digeber aja deh. Jadi di situ di TikTok itu ada Bang Do, ada nggak handphone yang gue kirim tuh? Di handphone. Gimana? Jadi dia bicara bukan yang duit, satu lagi. Sebentar ya. Jadi dia bicara, ayo kita mau kemana nih? Mau ke kantor polisi. Dia bilang gitu. Bapak itu salah. Oke. Ya, jadi ini yang termasuk eksploitasi anak, sebentar ya. Yang dimaksud. Yang dimaksud sebentar. Perhatian hanya bisa membentuk namun kedatangan kami ke sini seperti itu. Oh, jangan ya. Jangan. Oke. Diceritain aja. Ya intinya gitu aja deh, dia melibatkan anaknya, salah satu anaknya atau ketiga anaknya dalam video itu. Nah menurut saya tadi kan kasihan anak ini, gimana nanti kalau sekolah anak-anaknya ngelihat masuk sekolah, orang-orang tahu, ibu-ibunya tahu, oh ini anak ada masalah, orang tuanya kan kasihan dong mukanya, karena jejak digital itu nggak bisa hilang loh. Kedua, kita wajib melindungi anak-anak kita, itu ada privasinya. Kita harus nanya, sayang kamu nggak apa-apa dipublish. Kenapa? Dia nyaman tidak dipublish itu. Yang lain lagi, kita mencegah yang namanya penculikan. Maaf, sekarang sekta itu apa namanya untuk yang anak-anak di bawah umur. Dan whatever itu alasannya kita menjaga privasi ini anak. Nah masalah tadi dia ada ribut-ribut antara orang tuanya, ya sudah selesaiin aja. Anaknya biar di rumah aja, sekali-sekali bicara nggak apa-apa, tapi nggak usah disuruh bicara bahwa bapak kamu ayam. Dia anaknya nyebut di sini, nangkep siapa? Nangkep ayam, ayam apa? Ayam blok M, ayam pijit atau ayam apa? Nah, anak seumur itu tuh belum tahu istilah intinya itu, menjaga itu. Kedua, ada kemarin report juga dari netizen sama salah satu stasiun TV bilang, Kak Ocha ini dia pakai akun anaknya, tulisannya tuh mengenai tulisan yang bahwa bapaknya masuk ke apartemen itu dengan cara penulisan itu penulisan yang bukan anak umur segitu. Berarti siapa yang menulis, cara penulisannya itu sih maksudnya. Tapi Berarti ada indikasi buat apa namanya istilahnya eksploitasi terhadap anak nih, ada nggak sih? Itu yang dimaksud dengan mengurangi rasa hormat ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat. Dan saya meminta maaf sebelumnya. Saya meminta maaf kalau beliau tadi tidak berkenan dengan ucapan saya tersebut. Akan tetapi saya berusaha di sini kita belajar, saya juga belajar. Yuk kita sama-sama open, yuk kita sama-sama terima kritikan, kita sama-sama saling memberikan masukan. Saya juga siap kok dikritik, nggak masalah. Saya siap. Kalau memang ada yang tidak berkenan, tegur langsung saya. Saya akan ikut mereview kalau memang itu salah, Bang. Yeah. Dan saya minta maaf kalau ini menyinggung beliau, tapi ini tidak ada pengaruhnya kok ke mantan suami ya, karena beliau sudah tetap dihukum di Jakarta Selatan, begitu loh. Yang lain lagi, beliau terlalu menyenggol ke instansi pemerintah, kan itu berbahaya buat beliau, ke kepolisian, ke profesi lawyer ya kan, ke teman-teman yang lain. Ini kan kita berhak untuk berbicara loh, guys. pernah ada komunikasi dengan si KI itu?
beliau meng-WA saya dengan bahasa tidak pantas, saya diamkan. Ada semuanya. Iya, tapi sebelumnya saya merespon karena saya ngajak beliau ke TV One. Hanya itu. Bahkan saya bicara, yuk kita sharing yuk kalau emang berkenan, karena saya juga pernah punya pengalaman. Saya bisa bicara karena saya pernah mengalami gitu loh. Bukan berarti saya sok benar, bukan. Hidup saya juga mungkin masih belum junjungan seperti dikatakan, saya diam gitu. Kita semua manusia lagi berproses loh semua, benar nggak? Kita semua lagi berproses yang terbaik untuk keluarga kita loh. Ya, sebagai keluarga, dalam karir, dalam hablum minallah kita, dan whatever lah itu, benar nggak? Jadi tolong dong kita fokus kepada anaknya aja supaya cepat sekolah anaknya, supaya cepat bermain ke mall, cepat bisa ketawa-ketawa sama temennya, si anak supaya dapat apa namanya tadi penghidupan ya, hak bagaimana pengasuhan. Nah sekarang gimana dapat hak pengasuhan? Bapak sekarang di penjara nih, bapak sekarang di penjara, yang nafkahin siapa? Nah itu kan mereka yang lebih tahu. Jadi ada sebab, ada akibat, ada konsekuensi gitu loh. Jangan nyenggol orang-orang yang ngasih komentar, yang memberikan pendapat yang baik. Menurut kita tuh tepat sih ya gitu loh. Berarti somasi ini terkait dengan pencemaran terhadap kota sendiri ya? Bagaimana Pak? Gimana ini? Intinya memang dugaan. Kami masih menduga karena bukan hak kami juga menyatakan bahwa dia sudah mencemarkan atau tidak. Kami menduga dari kata-kata yang dia story di Instagram tersebut, kami duga memang adanya indikasi menuju ke pencemaran nama baik. Iya. Itu sih aslinya. Bang, sorry, Ada batasan soal waktu, acaranya somasi ini ada batasan waktu. Somasinya kapan modelnya? Jadi hari ini juga. Hari ini per tanggal 23. Ini tanggal berapa? Boleh Bang ditunjukin Bang. Biar enak, Bang. Oh iya. Per tanggal 23 nih. Bang ditunjukin Bang, tunjukin Bang. Tahan dulu. Nih, oke. Tahan Bang. Maksudnya sih yuk mari kita ininya saling sopan-sopan, saling menjaga adab Oke. ya. Ya, per tanggal 23 memang kita tayangkan somasi ini. Tujuannya somasi ini aslinya untuk klarifikasi dia. Apa maksud dan tujuannya. Karena somasi ini bukan sesuatu yang dimana kita akan melakukan suatu tindakan segera, tidak. Kan kita berikan waktu nih dalam waktu 3 kali 24 jam untuk dia memberikan klarifikasi kepada kita maksud dan 3 kali 24 tujuannya. jam ya. Semoga saja harapan kita dengan somasi ini sebagai jembatan atau wadah dia untuk memberikan klarifikasi dan untuk berbaik lagi sama klien saya. Maksud dan tujuannya arahnya kemana. Kalau memang di situ toh ada yang salah dari klien saya, ya kita namanya manusia tidak luput dari kesalahan dan tidak sempurna, kita saling berminta maaf. Tapi kalau menuju ke ranah-ranah yang menyinggung terkait masalah hukum, ya otomatis di situ kita akan bicara seperti halnya hari ini. Ya. Gitu. Kalau mengabaikan somasi itu sendiri gimana Bang? Ada langkah selanjutnya Bang? Memang somasi ini kan tidak segera terus harus ditindaklanjuti 3 kali 24 jam. Kalau memang dia mengabaikan, ada di situ somasi kita akan layangkan untuk kedua kali. Kita kasih kesempatan nih. Kalau orang pacaran nih kesempatan kedua, tetap kita kasih ke dia. Tapi kalau memang dia tidak ada respon, ya memang panglima tertinggi di dalam kita penegakan adalah hukum. Itu aja sih. Pengennya sih baik-baik aja semua ya, duduk bareng ya kan, sama-sama perempuan ya, Ya. gitu ya kan. Saya tambahin ya. Silakan. Ya. Ya, terima kasih Bang Dewa. Siap, sama-sama. Sahabat saya Ocha. Jadi gini, tadi sudah dijelaskan panjang lebar dari sisi pengacaranya Ocha, sahabat saya dan sahabat saya Ocha ini. Teman-teman perlu tahu bahwa niat awal itu sangat baik banget. Niat awal itu sangat baik banget. Di mana tadi Ocha sudah dijelaskan memposting dari kekerasan yang dilakukan oleh mantan suaminya itu ya, baik terhadap anaknya yang viral saat itu, dan kita pun sendiri, saya pun sampai memposting bahwa kawal sampai baju orange, garis bawahi bahwa kami aktivis perempuan di sini benar-benar mensupport perempuan, mendukung perempuan, dan mendukung ibu ini yang benar-benar kita melihat anak dan ibu ini yang dalam saat itu adalah sangat viral, terjadi kekerasan dalam rumah tangga, bahkan anaknya sendiri semua viral seluruh Indonesia tahu. Jadi kalau ada bahasa statement begini, katanya aktivis, kenapa tidak mendukung kami? Kami yang awal mendukung itu, menviralkan itu ya teman saya Ocha ini. Jadi kami clearkan dulu ya, kami awal yang memposting, memviralkan, bahkan saya sendiri masih ada di Instagramnya, kawal sampai baju orange, karena kami sangat concern, teman-teman juga yang lain ya, kalau lihat kita pendampingan sangat concern banget di kasus ini, apalagi anak ya yang kita kawal saat itu, bahkan sampai diundang ke TV One ya itu Cak ya. Di TV One pun saya datang, walaupun saya jadi diwawancara, tapi saya datang untuk mengawal, bahkan saya bilang, Bu, kami akan tetap mengawal dan mendukung ibu sebagai perempuan.
Jadi kami sangat mendukung. Cuma di sini Ocha sebagai ketua bidang perlindungan dan perempuan, maksudnya dia yuk anak yang diprioritaskan, bukan mengabaikan ibunya, tidak sama sekali. Dengan segala hormat ya, ibu di sini kami membuat statement sini, kami sampai detik ini mendukung, bahkan sangat mensupport beliau, ibu dan anak. Jadi tolong digarisbawahi di sini. Cuma di sini kesini mungkin sahabat saya Ocha ini sudah terganggu, makanya kita memanggil abang kita ini supaya bisa mengklirkan secara baik-baik, secara kekeluargaan. Karena di sini kita bisa merasakan apa yang ibu rasakan dan anak-anak rasakan. Kami sampai detik ini, walaupun kami sudah bicara di pers ini, kami tetap mendukung. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi itu, kami tetap mendukung ya. Dan benar sanksi sosial, sanksi hukum sudah dijalankan oleh mantan suami ibu. Karena kami sendiri yang kawal sampai baju orange itu adalah memang tidak bisa ditawar ya, harga mati itu. Artinya kami pembela perempuan dan anak. Nah tapi dengan segala hormat, ibu yang kami sayang, yang kami cintai, yang kami sangat juga mendukung, tolong postingan-postingan itu dia please ya. Kalau bisa seperti yang sudah dikatakan tadi, lebih nice, lebih bijaksana, lebih baik. Karena kita ini bersosmed, kita mengedukasi juga masyarakat Indonesia supaya lebih bijaksana dalam kita bersosial media. Supaya kita juga tidak terkait dengan ranah-ranah yang nanti menggiring, dan ranah-ranah nanti ke depannya ada permasalahan-permasalahan yang sudah dijelaskan oleh abang kita, pengacara kita ini. Dengan segala hormat, please deh, kita bisa duduk bersama. Kalau tidak puas, ayo kita duduk bersama. Apa yang menjadi ketidakpuasan ibu, kita mungkin bisa fasilitasi di sini dan semuanya. Yuk loh, kita sama kita bang bahasanya ya, kita bisa discuss namanya ya. Nah di sini itu ranahnya Bang Dewan karena kliennya, tapi saya di sini sebagai ranah perempuan, sebagai ketua umum Perempuan Merah Putih, saya tetap memberikan statement, kami tetap mendukung siapapun perempuan Indonesia yang merasa terzolimi, yang merasa mendapat tindakan kekerasan, kami tetap berada di pihak itu. Jadi siapapun, termasuk ibu yang sudah dari awal kami dukung juga. Jadi tolong please, dari sini kami hanya ingin bersama-sama ya Bang Dewan ya, seperti itu. Jadi dari awal kami mendukung sampai sekarang. Jadi bukan kami tidak mendukung. Saya rasa cuma itu aja. Terima kasih. Kami prihatin sebenarnya, prihatin sekali dan perkembangan itu. Hanya bagaimana Kita saya kawal mau gitu. merapat gitu, karena ibu tersebut merespon saya tadi dengan tidak baik. Nah, padahal kan bagus di speak up tadi. Saya gimana maksudnya ya? sebenarnya tuh nggak masalah, karena kan banyak yang berkomentar kalau nggak speak up nggak akan rame, nggak akan viral. Nggak apa-apa, itu bagus, tindakan yang bagus banget kok nge-speak upin tentang KDRT yang dialami. Tapi ada etikanya mungkin dalam bersosial media, dalam berkata-kata, jangan sampai melebar kemana-mana atau menyinggung orang lain gitu. Yang tadinya kita mau membantu tapi malah kok diginiin gitu. Jadi ilmu bersosial media, ilmu berkeluarga, ilmu membina rumah tangga, ilmu membina anak, ilmu berteman, semua butuh ilmu. Berkomunikasi dengan orang tua, dengan anak, dengan sahabat, dengan kita semua ada ilmunya. Supaya tadi saling menghargai, ya kan enak loh hidup bareng gitu loh Bang. Itu aja sih. Oke. Udah. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama.